Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la qulubana bi nuri ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, maka Muhammadun aba akhadhi birijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin qad ja'akum rasulun min anfusikum. Sadaqallahu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila mana seorang hamba ingin diakui Allah sebagai kekasihnya dan ingin pula diakui oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi umatnya, maka wajiblah bagi setiap hamba untuk mengenal Allah dan Muhammad itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin. Bukankah kita setiap hari bersahadat kita setiap hari ketika kita mendirikan ibadah fardu sholat yang lima waktu? Jikalau boleh Ustaz tahu, Bapak Ibu, ketika kita mendirikan sholat yang lima waktu sehari semalam, itu artinya berapa kali sebenarnya kita ini bersahadat di dalam sholat itu? Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Berapa kali Bapak Ibu? Subuh berapa kali sahadatnya? Satu kali di tahiyat. Kemudian zuhur, asar, maghrib, kemudian isya. Jadi jumlahnya berapa kali? 9 kali kita bersahadat setiap kali ya di dalam mendirikan sholat yang 5 waktu. Sahadat itu maknanya adalah bersaksi, Bapak. Kalau sahadat itu maknanya bersaksi, tentu kalau orang bersaksi itu melihat. Sekarang ketika Bapak Ibu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah ketika kita bersyahadat itu kita sudah menyaksikan Allah dan Muhammad itu atau belum? Atau kita baru sebatas melafazkan 2 kalimat syahadat? Padahal syahadat itu adalah bersaksi. Kalau bersaksi tentu kita menyaksikan apa yang kita saksikan. Kalau kita tidak menyaksikan apa yang kita saksikan ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka itu dikatakan syahadat apa namanya itu? Syahadat palsu. Di mana letaknya dikatakan syahadat palsu? Kita mengatakan aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Namun kita tidak menyaksikan Allah dan Muhammad pada saat kita bersaksi, maka dikatakanlah namanya syahadat palsu. Begitulah kita mesti mampu memahami akan rahasia, sehingga ketika kita bersyahadat itu jelas orangnya tanpa ujungnya. Bukankah dikatakan al-ismu wal musamma wahid?
bahwa nama dengan diri yang punya nama itu Esa satu dia. Tidak pernah berpisah nama dengan dirinya. Tidak pula pernah berpisah cerai diri dengan namanya. Artinya apa? Ketika kita sebut namanya ini, jelas orang itu tampak wujudnya. Disebut namanya HP, jelas wujudnya, tampak dirinya. Disebut namanya itu meja, jelas wujud dan tampak juga dirinya. Jadi apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita sebut, mesti jelas, mesti tampak, mesti terang apa yang kita utarakan itu. Begitulah sebenarnya syahadat itu. Ketika kita mengatakan, aku bersaksi tidak ada ilah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, mestinya kita telah menyaksikan Allah dan Muhammad itu benar-benar wujud dan nyata. Kalau kita sudah menyaksikan Allah dan Muhammad benar-benar wujud dan nyata, maka inilah yang dikatakan namanya syahadat kesaksian. Tidak lagi dikatakan syahadat teori, syahadat komitmen. Apatah lagi kalau disebut namanya syahadat palsu. Ini yang mesti kita pahami. Sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia ini, sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, maka wajib bagi setiap kita itu mengenal Allah zahir dan batin dengan cara berwasilah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasul itu adalah sebagai wasilah kita, wasilah umat. Bagaimana umat ini bisa usul, bisa liqah kepada Allah, bisa bermusyahadah dengan Allah, dan bisa pula bermuajahah dengan Allah. Karena baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, Allah sudah jelaskan tentang kepribadian dirinya. Kalau kita ingin selamat dunia wal akhirat, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah itu dalam terdapat uswatun hasanah, contoh yang terbaik, suri teladan yang terbaik bagi diri kita. Jikalau kita ingin wusul bermakrifat, bermusyahadah, bermuhajah dengan Allah, maka Rasulullah itulah jalan bagi kita untuk kita bisa sampai kepada Tuhan. Karena beliaulah kesempurnaan makrifat, beliaulah kesempurnaan hakikat, beliaulah kesempurnaan tariqah dan syariat. Kalau bukan beliau yang mengantarkan makrifat tariqah kepada diri kita ini, maka kita tidak akan pernah bisa mengenal akan Allah. Tidak tahu bagaimana cara kita memulangkan akan rahasia diri ini kembali kepada Allah. Sedangkan rahasia diri kita itu tiada lain adalah asalnya. Ini yang Allah katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya alam dan dirimu ini asalnya daripada aku, kata Allah. Kalaulah alam dan diri kita ini asalnya daripada Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah, Bapak Ibu. Di mana datang situ pulangnya, di mana hilang situ dicari. Kalau memang asal kita ini adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah, Bapak Ibu. Ini yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita sebenarnya. Kullu syai'in yarji'u ila aslihi. Tiap sesuatu itu kembalikan dia kepada asalnya. Kalaulah asal kita ini datangnya daripada Allah, maka kembalikanlah diri ini kembali kepada Allah. Tubuh ini kemana pulangnya? Hati ini kemana kembalinya? Ruh ini kemana mi'rajnya? Sir ini kemana lenyap dan temunya? Ini yang mesti dihantarkan, ini yang mesti dikembalikan
sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya Bapak Ibu. Kalau kita memang benar-benar ingin selamat dunianya, selamat akhirat. Karena kita sudah diberikan Allah amanah, yang mana ketika langit dan gunung serta bumi tidak mampu memegang amanah yang Allah titipkan kepada mereka, tapi amanah itu dipegang oleh manusia. Tapi Allah katakan apa? Ketika manusia itu telah memegang amanah yang Allah titipkan kepada dirinya, lalu dia tidak amanah, tidak mau memegang amanah itu dengan baik, tidak mampu pula dia mengembalikan amanah itu kembali kepada Allah. Maka Allah nggak katakan apa? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar zalim, benar-benar buta, dan benar-benar bodoh kata Allah. Amanah rahasia diriku telah aku titipkan kepada diri mereka, tapi mereka tidak mampu memulangkan amanah itu kembali kepada aku. Maka mereka telah berbuat zalim terhadap diri mereka. Ini yang disebut namanya orang yang jahil murakab. Jahil murakab itu adalah orang telah bersusun dua kejahilan pada dirinya. Jahil yang pertama itu di mana dia tidak mengenal akan dirinya. Jahil yang kedua itu dia tidak mengenal siapa hakikat rahasia sejati dirinya, yaitu Allah. Jadi orang yang tidak mengenal rahasia dirinya dan orang yang tidak mengenal sejati dirinya, siapa dirinya dan siapa Tuhannya, maka ini yang katakan namanya jahil murakab. Kalau kita sudah dikatakan Allah sebagai jahil murakab di alam dunia ini, maka orang yang jahil murakab itulah yang dikatakan Allah sebenarnya adalah orang yang buta. Allah katakan apa kepada kita? Wa man kana fi hadzal a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabil. Barang siapa yang buta di dunia, dipastikan dia buta di akhirat, wa adalun sabil. Dan tersesatlah akan jalan. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah? Dalam surah Bani Israil ayat 72 ini, apakah buta mata zahir yang ada di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dipertegas Allah dalam surah Al-Hadz ayat 40. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu kata Allah bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Buta mata hati di dalam dada ini Bapak Ibu, itu maksudnya siapa yang tidak mengenal Allah di dalam hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tidak akan pernah mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah di dunia, maka di akhirat pun dia juga tidak akan pernah mengenal Allah. Siapa yang tidak mengenal Allah yang wujud dan nyata pada dirinya, dipastikan dia juga tidak akan pernah mengenal Allah yang wujud dan yang nyata di luar dirinya. Wa adallu sabila, itulah sebenar-benarnya yang